Kesalahan yang dilakukan sama orang-orang biasanya mereka tuh nggak menikmati momen saat ini. Mungkin kamu sering ya ngedenger kayak mindfulness, enjoy present moment. Itu udah kayak ya udahlah basi, udah tahu gitu. Tapi kamu tahu nggak sih pentingnya enjoy present moment? Mungkin kamu emang tahu ya dari internet, dari orang-orang, oh kamu harus mindfulness, kamu harus ingat momen saat ini. Enjoy present moment. Ya memang kita harus nikmatin saat ini. Tapi apakah kamu bisa mempraktikkan itu di dalam kehidupan nyata? Susah loh. Nah di sini aku menemukan video yang ada di TikTok itu sangat menginspirasi aku banget. Aku suka sama TikTokers ini. Poin-poin penting yang akan aku share ini akan mengubah hidup kamu. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Sharing is Caring. Di video kali ini aku benar-benar pengen banget membahas sesuatu yang mungkin terdengar biasa aja karena kamu sering ngedenger kayak enjoy present moment, nikmatin saat ini, mindfulness. Tapi kamu tahu nggak sih betapa pentingnya praktik itu? Ya mungkin kamu tahu ya teorinya dari orang-orang, oke, aku harus nikmatin saat ini, aku nggak usah overthinking masa depan. Kalau kamu praktik ini ngaruh banget sama kehidupan kamu, ngaruh juga sama masa depan. Let's go start it. Kebanyakan orang fokus sama masalah dia yang belum tentu itu terjadi. Ya wajar, aku juga masih begitu kok. Kita memikirkan, aduh ini gimana ya solusinya? Kamu punya masalah, jebret gitu. Hari ini aja belum kamu lunasin. Terus kamu mikirin nyelesain masalah yang di minggu depan. Itu kan masih lama ya. Harusnya kan kita yang saat ini dulu nih. Misal deh contoh, kerjaan numpuk misal di kantor. Kamu udah mikir, aduh nanti kerjaan apa lagi nih yang dikasih sama bos, capek. Lah kamu aja belum menyelesaikan yang hari ini. Kamu aja belum tahu tugas apa yang akan datang nanti, terus kamu udah mengeluhnya di sekarang. Kenapa aku pengen banget ngebahas ini? Karena ada TikTokers yang lewat di FYP aku, itu pembahasannya bener-bener aku suka banget sama bahasa dia. Kayak merasa aku punya pemikiran yang sama dengan TikTokers ini videonya. Top 3 prinsip hidup dan teori hidup yang nggak lo ketahui di umur 20 dan baru disadari sekitar umur 30-35 plus. Gua kasih tahu buat lo semua yang umur 20-an sampai umur 30 yang masih galau dan masih gerasa gerusu setiap malam, nggak bisa tidur, anxiety dan pusing terus. Mayoritas yang udah dewasa pasti lo akan setuju sama FYP ini karena sebenarnya hidup nggak susah-susah amat. Lo forward kalau misalnya ternyata temen lo ada yang galau dan lupa sama teori-teori ini, silahkan di forward karena ini akan membantu lo semua. Yang ketiga, manusia itu cuma peduli sama dirinya sendiri itu sekitar 80% dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya orang itu komentar soal hidup lo atau komentar soal apapun tentang orang lain, sebenarnya dia sedang merefleksikan dirinya sendiri. Jadi misalnya kalau lo salah baju gitu, lo nggak usah terlalu banyak mikirin kayak dia nanti bakal mikirin gue begini ya, ntar gue salah baju, ntar gue diomongin orang. Sebenarnya enggak. Manusia itu cuma peduli sama dirinya sendiri. Contohnya nih, misalnya lo foto nih rame-rame, lo foto ber-20. Yang pertama kali akan dilihat adalah dirinya sendiri. Nah itu sama kayak setiap lo masuk ke restoran, setiap lo masuk ke kelas, setiap masuk lo presentasi, setiap lo kemana-mana. Itu kalau orang komentar itu sebenarnya dia cuma 20% menyinggung tentang lo. Dan sisanya adalah tentang dirinya sendiri, bagaimana dirinya sendiri direpresentasi dalam publik. Kalau misalnya dia doyan banget kata-katain orang, artinya dia sedang insecure sama dirinya sendiri membandingkan sama lo. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di lo, masalahnya di orang itu. Jadi semua yang terjadi dalam hidup, misalkan dia ngamuk-ngamuk lah, suka ngebenci lo lah, kata-katanya kasar lah, orangnya memang brengsek lah, kayak itu dia punya masalah sama dirinya sendiri, bukan masalahnya sama lo. Jadi lo bisa pakai baju apa aja, lo bisa kelihatan tampilan seperti apa aja, lo bisa jadi diri lo sendiri karena orang lain sebenarnya nggak sepeduli itu sama lo. Yang kedua, quote one step at a time, satu-satu dijalanin itu benar-benar nyata. Kalau lo punya masalah hidup seberat apapun, minggu seberat apapun, atau kayak misalkan semingguan gitu bakal kerjaan lo gila-gilaan banget, cuman bisa selesai kalau dilakukan one step at a time, satu-satu. Mungkin teman-teman yang udah ikutan webinar aku, ingat nggak kata-kata aku? Kalau alam bawah sadar itu mempengaruhi hidup kamu banget, mempengaruhi pemikiran kamu. Ketika udah masuk ke alam bawah sadar, itu udah jadi habit kamu sehari-hari. Contohnya deh, kamu bangun tidur, habit yang kamu lakukan mandi, sarapan, kerja, atau sekolah, beresin buku, make upan, skincarean. Itu udah masuk ke alam bawah sadar kamu dan kamu tahu, ini memang habit aku. Setelah aku bangun tidur, aku harus mandi, sikat gigi. Iya kan? Gak ada yang maksa kamu di rumah untuk skincarean, tapi kamu inisiatif sendiri kan? Itu udah habit kamu. Dan aku pengen banget kamu tanemin ini, biar kamu jadi orang yang gak gampang sakit hati, dan selalu bangkit kalau ada masalah. Kamu harus sadar, kalau ada hal-hal yang gak akan kembali seperti dulu lagi. Aku ulangin ya, apapun yang sudah terjadi di masa lalu,
kalau kamu pengen balik lagi ke masa itu, nggak akan sama. Contohnya, semua ada masanya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. People come and go. Yang bisa kamu lakukan sekarang hanyalah melepaskan. Ini hal yang paling penting banget ketika kamu habis berpisah sama orang yang dicintai. Kayak kamu habis putus, di ghosting sama gebetan. Karena perpisahan itu adalah hal yang menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Kita melekat, guys. Kemelekatan itu benar-benar penderitaan banget deh. Kita kayak terikat sama sesuatu, seseorang, binatang peliharaan. Binatang peliharaan mati karena udah tua, sakit. Kamu gak rela dia meninggal, tapi udah takdir. Sama halnya, kamu abis putus. Kalau kamu pengen balik lagi ke momen itu, gak bisa. Kamu harus relain dia pergi. Karena kalian sudah ditakdirkan untuk berpisah. Itu ada pembelajarannya. Kalau kamu bisa memandang ini dengan bijak, kamu hebat sih. Karena kamu bisa berpikir, ada hikmahnya. Dan satu hal yang kamu harus tahu, hidup itu gak ada yang abadi, guys. Manusia bisa sakit, manusia bisa nangis, bisa bahagia, ada sedih. Ada muda, ada tua. Ada hidup, ada mati. Kita gak bisa kan mengutak-ngatik kehidupan, yang bisa hanya Tuhan. Ingat video aku tentang takdir. Poin kedua, terkadang di dunia ini ada hal-hal yang gak perlu kamu tahu jawabannya demi kesehatan mental kamu. Oh my God, kamu tiba-tiba dijauhin sama teman-teman kamu. Padahal kamu gak ada salah. Kamu gak perlu tahu jawabannya apa. Ini kesalahan orang yang bikin dia menderita, obses sama jawabannya. Kenapa dia begini? Kenapa ini terjadi? Kamu gak perlu tahu kenapa. Gak harus semuanya kamu tahu jawabannya. Diri kamu itu bukan tempat sampah informasi. Diri kamu ini bukan tempat sampah informasi. Segala macam info yang datang ke hidup kamu ini bisa baik atau buruk kan. Mulai sekarang, cari tahu aja deh sesuatu yang bermanfaat aja untuk hidup kamu. Kalau kamu iseng-iseng ngorek-ngorek masa lalu mantan, ngorek-ngorek kenapa dia selingkuh, yang ada bikin kamu sakit hati, ngapain? Aku ngomong kayak gini, aku udah mengalami itu semua. Aku ngorek-ngorek ex-crush ya, mantan gebetan. Kenapa dia begini, makin sakit hati aku ngorek-ngorek Twitternya. Ini bukan kewajiban aku untuk mencari itu, terus aku ngapain nyari dia gitu. Ujungnya apa? Aku sakit hati, makin gak bisa move on. Yang ketiga, hidup jauh lebih tenang ketika kamu gak berharap dengan siapapun atau apapun. Lepas dari obsesi tentang seseorang, tentang karir, keuangan. Dan poin pertama yang udah aku bilang, ketika kamu berharap sama seseorang atau sama sesuatu, itu jadinya melekat. Kalau teman-teman tahu manifestasi ya, kita manifest sesuatu. Kamu seperti menggenggam, ini sering banget aku bahas, kamu menggenggam, pengen banget kamu manifest bisa lolos audisi. Karena kamu pengen cita-citanya jadi artis misal. Kamu benar-benar pengen banget sampai kamu lupa untuk stop membuang energi ini. Maksudnya gimana? Jadi ketika kamu obses sama sesuatu, kamu membuang energi, capek kan? Aduh aku pengen. Jadi apa? Gelisah, mikirin, takut. Itulah kenapa obsesi ini musuh terbesar manusia sih. Kamu obses sama idol. Ya nggak apa-apa sih, misal kalau obses sama idol, asalkan kamu jangan berpikir aneh-aneh gitu loh. Bukan berharap kamu jadi istri dia ya. Ini beda cerita lagi nih. Kalau bercanda-bercanda mah nggak apa-apa. Aku juga sering kok obses sama idola, halu-halu jadi pacarnya. Tapi aku nggak mikir yang brutal ini yang bikin aku sakit hati. Nggak, cuma buat fun aja. Hidup akan terasa lebih mudah ketika kamu menjalani itu. Tapi kalau kamu menjalani itu dengan rasa lelah, berarti kamu sudah mengendalikan hidup kamu. Maksudnya gimana? Kamu terlalu berusaha mengendalikan hidup kamu. Sesuatu itu nggak bisa kita kendalikan semua. Kamu lagi di jalan, tiba-tiba macet, ada kecelakaan. Kita nggak bisa kendalin itu kan? Kayak, jangan macet dong. Aku mau sekolah nih. Nggak bisa. Yang bisa kamu kendalin cuma ini. Diri sendiri. Ketika kamu berusaha keras untuk mengendalikan sesuai apa yang pengen kamu mau, susah sayang. Kamu berusaha menyuarakan pendapat yang menurut kamu itu benar, tapi menurut orang itu nggak benar. Bernafaslah selagi kamu masih hidup. Kamu harus ingat sama napas. Kalau misalkan kamu lagi sakit hati, lagi sakit badan gitu ya, sakit itu nggak selamanya. Selagi kamu bangun dan masih melihat matahari terbit, harapan akan selalu ada. Begitupun hal baru yang akan ikut menghampiri kamu. Jadi kamu tuh jangan pernah putus harapan gitu loh. Mungkin hari ini kamu lagi ditolak pekerjaan, ditolak cinta,
dijauhin temen. Tapi kamu harus punya mindset kalau perfect timing akan ada. Ya, aku tahu kok saat ini mungkin kalau lagi nyerah, bingung, harus ngapain. Cuma kita tuh harus punya harapan kalau oke, keadaan saat ini cuma sementara. Aku akan sukses di masa depan. Aku akan mendapatkan cinta sejati di masa depan. Akan ada orang yang mencintai aku dengan tulus. Kamu harus tanemin mindset gini nih. Setiap kamu bangun tidur, di pagi hari melek mata, itu lahir kembali. Kita nggak bisa kan ke masa lalu lagi. Kecuali kalau di film-film kamu bisa mutar takdir, ada mesin waktu, bisa dah. Tapi kan nggak bisa, itu cuma film. Di kenyataannya apa? Hari ini, masa depan ditentukan dari apa langkah yang kamu ambil sekarang. Gak ada gagasan ya. Kalau kamu dikutuk untuk menderita selamanya itu enggak. Jangan pernah berpikir, oh aku ini hidup dilahirkan untuk menderita. Jangan pernah kamu mikir kayak gitu. Kamu harus bisa aware sama kebahagiaan, hal-hal kecil. Kamu misalkan dikasih hadiah, dapat rejeki, dapat makanan enak. Ketika kamu sudah mulai pelan-pelan ya untuk praktik bersyukur, kamu masih bisa napas, tidur di tempat yang enak, punya rumah untuk berteduh. Karena sayang banget maksudnya orang-orang tuh nggak bisa aware sama hal-hal di sekitar dan mereka fokusnya ke hal yang mereka nggak punya. Itu sebenarnya wajar sih, manusiawi kalau kita benar-benar udah di masa capek ya. Aku juga kayak gitu kok. Minggu lalu aku begitu guys. Stres ternyata malah datang bulan. Gak bisa minta tolong ke semua orang. Motivasi itu datangnya dari diri sendiri, tahu, percaya nggak? Kamu butuh teman untuk support, butuh orang tua untuk support. Kalau mereka memang nggak sesuai dengan pikiran kamu, yang harus bangkit siapa? Ya mungkin ada memang keluarga yang baik kan membantu kita. Tapi kan kita nggak bisa bergantung sama mereka setiap hari. Nggak bisa aku kayak untuk melekat sama mama aku, melekat sama teman-teman aku. Kalau ada masanya aku harus sendiri berjuang, aku bertanggung jawab sama hidup ini. Tapi ingat juga, kita manusia, we need each other. Tetap minta tolong sama orang. Cuma tanggung jawab besar hidup kamu itu siapa? Kamu. Dan yang terakhir, fase terberat dalam let it go hanyalah di awal. Namun begitu kamu sudah move on, kamu akan sadar kalau itu adalah keputusan paling benar yang pernah kamu ambil. Ketika kita baru melepaskan seseorang, di awal-awal tuh kita susah banget untuk mengikhlaskan dia pergi. Betul? Gak berani hapus chatnya, gak berani unfollow Instagramnya, gak berani hapus nomornya. Itu kejadian di aku guys. Itu berlangsung sampai 4 bulan lebih. Abis 4 bulan lebih, aku mulai, ya gitu, udah mulai enak. Tapi tiba-tiba keinget lagi memori sama dia, gimana? It's okay. Kita manusia punya otak menyimpan memori. Otak ini menyimpan banyak banget memori yang udah terjadi di dalam hidup kita kan. Tinggal kamunya aja nih, mau di-keep memori itu atau mau dilepaskan. Aku, pas udah melepaskan si cowok ini, aku bener-bener happy banget, seneng kalau ini adalah keputusan paling hebat yang pernah aku ambil. Mungkin kesannya kayak lebay. Ya elah cuma lepasin cowok doang. Yang ngejalanin kan kita sendiri kan. Jadi kamu gak usah mikirin pendapat orang. Ini adalah keputusan kamu. Kalau kamu pengen ngeblok dia untuk move on, block. Biar apa? Energi kamu gak fokus ke dia terus. Jadi kalau misalkan kamu lagi belajar untuk melepaskan seseorang, I know you can do it. Percayalah, setahun kemudian kamu akan merasa ilfeel sama diri kamu sendiri. Kenapa kamu bisa nangisin orang itu? Kenapa kamu bisa sebucin itu? Padahal dia aja gak begitu sama kamu. Dan aku sangat percaya karma itu nyata. Ketika aku udah melepaskan si cowok ini, mereka datang lagi ke aku. Udah males lah. Tapi ya aku tetap memaafkan mereka. Udah beda pandangan hidupnya, udah beda gitu loh seleranya juga kan. Jangan pernah takut untuk melepaskan seseorang kalau dia nyakitin kamu. Kalau dia udah gak menghargai perasaan kamu. Run, go, walk away. No begging, no question. Jangan ngechat panjang lebar kayak 2 paragraf. Aku pernah ngechat cowok 1 paragraf, dibalas sama dia kayak gimana? Cuma 2 baris. Seret. Begitulah. Kalau kamu udah merasa janggal nih ya sama orang ini, cut. Karena kalau memang orang ini ditakdirkan untuk kamu, jalannya akan mulus banget. Beneran deh. Gak ada yang bisa menghalangi kalian gitu loh. Ya mungkin ada beberapa yang menghalangi kalian. Tapi kalau misalkan dari pihak kamu dan pihak dia itu berjuang, sama-sama berjuang,
bisa kok bersatu, meyakinkan orang tua, minta restu keluarga. So guys, jadi begitu pembahasan kali ini, sangat deep banget, dan aku harap poin-poin yang aku kasih itu bisa bermanfaat. Dan thank you juga buat tiktokers ini, belajarlah untuk tidak melekat. Thank you so much for watching guys. Follow Instagram dan TikTok aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Share video ini ke teman-teman yang kamu sayang. And see you on the next video. Like this video, comment down below, subscribe and share to your friends. Bye, see you on my next video.